Karena saya berpikir bahwa semua agama itu baik, mengajarkan kebaikan, mengajarkan suatu kebenaran segala macam. Kalaupun ada yang menyalahgunakan, itu hanya oknum. Pengen anak-anak kedepannya ini punya kehidupan yang lebih baik, punya arah jelas yang mana yang mau dituju, gitu. Seperti itu, supaya nggak bimbang meskipun saat ini mereka melihat bahwa orang tuanya berbeda. Ya nanti nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Cuman kalau saya sih intinya ikhlas gitu. Asyhadu. Asyhadu. Lelang dakwah. Lukisan legendaris Bulan Purnama karya Mary Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik yang donanya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Bulan Purnama ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa, pecinta kristologi, pecinta Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bermuwajah lagi, ketemu lagi dalam acara pensyahadatan. Dalam hal ini sebenarnya anak-anak ini sudah bersyahadat ya. Namun ini adalah proses untuk legalisasi karena orang tua anak-anak ini, Bapak Daniel, saat ini masih belum muslim ya, tetapi mempersilahkan kepada para ananda ini untuk memeluk agama Islam. Ini adalah sebuah kelapangan hati yang luar biasa ya. Nah, namun demikian karena anak-anak ini mengikuti agama orang tuanya secara hukum pemerintahan, maka perlu suatu prosesi, suatu bukti bahwa anak-anak ini memang sudah beragama Islam dan memang diperbolehkan oleh orang tuanya. Demikian Pak Daniel ya? Ya betul Pak. Saya ingin tahu kenapa Pak Daniel ini meskipun seorang Kristen tetapi memperbolehkan putra-putranya ini masuk Islam, melakukan ibadah-ibadah Islam dan seterusnya. Pertimbangannya apa Bapak Daniel? Untuk pertimbangan utama, karena saya berpikir bahwa semua agama itu baik, mengajarkan kebaikan, mengajarkan suatu kebenaran segala macam. Kalaupun ada yang menyalahgunakan, itu hanya oknum seperti itu. Termasuk untuk anak-anak sendiri, ketika mereka lahir pun udah syahadat sebetulnya, cuman karena mungkin aturan dari pemerintah segala macam, akhirnya tertulis di kakaknya yang mengikuti keyakinan ayahnya gitu. Baik, ya. Terus selama anak-anak punya keyakinan, punya suatu mereka melaksanakan sesuai dengan keyakinan yang dipilihnya, saya nggak masalah gitu. Bahkan saya mendorong mereka ketika TK pun mereka masuk ke
TK Muslim Mudan, saya dorong mereka. SD pun saya dorong mereka untuk memilih SD Muslim. Termasuk ketika kakaknya yang anak pertama ini setelah waktu di kelas 6 SD itu punya keinginan tiba-tiba pengen mondok gitu loh. Padahal saya udah menyiapkan dia untuk masuk ke SMP negeri dengan prestasinya yang dia punya. Ketika dia memilih untuk mondok pun, ketika masuk kelas 6 SD, saya langsung mendorong untuk memilih pondok mana yang dia inginkan. Waktu itu saya sama istri sama anak-anak mengantarkan ke beberapa pondok, biar dia memilih sendiri. Akhirnya dia memilih salah satu pondok di Malang. Itu pun saya mengiyakan, bahkan mendorong. Termasuk ketika dia sekarang udah kelas 9 ini mau masuk ke SMA, dia ikut tetap mau melanjutkan mondok, saya tetap mendorong. Termasuk ini juga kelas 6 SD ada keinginan untuk mondok juga nanti SMP tahun depan, saya pun mendorong gitu loh. Saya iyakan gitu loh. Karena itu nanti yang jadi bekal hidup mereka nanti selama menjalani kehidupan kedepannya. Ketika saya pun nggak ada, misalnya meninggal atau bagaimana, mereka udah punya fondasi untuk tetap melanjutkan kehidupan mereka ke kehidupan yang lebih baik, seperti itu. Baik, terima kasih keterangan dari Bapak Daniel selaku orang tua, selaku ayah dari anak-anaknya ini. Jadi anak-anak nggak usah malu, ini punya ayah yang luar biasa yang memberikan kebebasan untuk memilih agama. Baik, jadi ini hanya prosesi yang menguatkan kepada pemerintah bahwa orang tua dari anak-anak ini, Bapak Daniel, merelakan sejak kecil, bahkan mengantarkan ke pondok ya. Jadi nanti untuk surat-surat berikutnya, prosesi ini dan sertifikat yang akan kita keluarkan adalah penguat bahwa anak-anak ini memang beragama Islam. Oke. Sudah terbiasa kan syahadat? Dan tahu artinya? Sudah. Nah, ini nanti untuk syarat saja mengikuti syahadat dari Pak Aziz dan juga artinya. Ya. Kita mulai ya syahadatnya ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Pak Aziz doa dulu ya. Diamini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna min ibadika sholihin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal faizin warzuqna fa'innaka khairur raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang sebagaimana biasanya kalau kita habis syahadat, ini Pak Aziz mau cerita. Nah, untuk anak-anak ya, tak ceritain ya. Nah, begini ceritanya. Agama Islam itu tahu ndak mulainya kapan? Nah, ndak tahu kan? Nah, ini harus tahu. Seorang yang beragama Islam harus tahu agama Islam itu mulainya dari mana. Pertama kali yang beragama Islam itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Ibrahim atau Abraham. Abraham atau Ibrahim itu adalah bapak para nabi. Semua nabi-nabi yang ada bisa dikatakan itu mayoritas keturunan dari Nabi Ibrahim atau Abraham. Ya, kalau di Kristen Abraham itu Pak Daniel. Nah, Abraham ini pertama kali mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi Islam, Muslim. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Nah, itu ayat Al-Qur'annya begitu. Ketika, ingatlah dulu itu pernah ada kejadian zaman dulu mulai Ibrahim atau Abraham itu, Allah berfirman kepada dia, idz qala lahu rabbuhu aslim, berislamlah atau berserah dirilah kamu Ibrahim. Nah, Ibrahim dapat perintah gitu, lalu Ibrahim menjawab, qala aslamtu li rabbil alamin. Baik, aku berserah diri pada Allah yang menciptakan, yang memelihara alam semesta. Maka sejak itu Nabi Ibrahim cerita kepada anak-anaknya supaya tetap pegang Islam. Wa wassa Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Anak-anaknya Ibrahim siapa? Ismail dan Ishak, termasuk cucunya Nabi Ibrahim itu Yakub. Itu juga dinasihati oleh Nabi Ibrahim. Wa wassa Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya. Apa wasiatnya apa? Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah itu sudah memilihkan agama untuk kalian, untuk anak turunnya itu Ishak, Yakub, Ismail, pokoknya anak turunnya itu sudah diwasiati. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah itu telah memilihkan untuk kalian nama agama itu Islam ya. Bahwa Sobiya Ibrahimu bani Yakub. Nah, supaya ini tetap dipakai ya. Fala tamutunna, maka janganlah sekali-kali kalian itu meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam agama Islam. Jadi Islam itu mulai Nabi Ibrahim. Terus, nah buktinya Islam itu gimana? Kalau zaman Nabi Ibrahim itu dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahima Rasulullah. Jadi Islamnya zaman Nabi Ibrahim itu dengan bahasanya di sana bersaksi, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Ibrahim adalah utusan Allah. Itu Islam zamannya Nabi Ibrahim. Kalau zamannya Nabi Musa gimana? Zamannya Nabi Musa itu juga aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Musa Rasulullah. Itu Islam itu begitu. Ketika setelah Musa siapa? Misalnya ada Solomon. Solomon itu siapa? Nabi Sulaiman.
Nabi dalam Kristen namanya Solomon. Itu Islamnya itu juga begitu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Sulaiman atau Solomon adalah Rasulullah. Itu Islam. Gitu, ngerti ya? Kemudian terus setelah Sulaiman siapa? Nah, akhirnya ketika kita potong ceritanya, ketika sampai Yesus alaihi salam. Yesus itu siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu kalau cerita melalui Belanda, penyebaran Kristen ya, penyebaran Kristen melalui jalur Belanda itu disebut Yesus. Tapi nama Yesus itu nggak dikenal di Israel sana, itu nggak dikenal nama Yesus itu. Di sana Yosua dikenalnya. Kalau ke Timur Tengah dikenalnya ya Isa. Ya. Tapi itu adalah orang yang sama. Maka ketika kita mendengarkan Yesus, kita sebut alaihi salam, salam untuk Yesus. Kita disebut Isa, ya kita sebut alaihi salam. Karena memang dalam Islam ini seluruh nabi rasul ketika disebut, kita diharuskan, sunnahkan untuk mengucapkan salam kepada dia. Disebut Sulaiman alaihi salam, disebut Daud alaihi salam, itu ya. Tiba Isa alaihi salam, disebut Yesus alaihi salam. Karena umat Islam ini mengakui semua nabi dan rasul adalah utusan Allah. Lalu setelah kita jadi Islam, ini kan kebetulan Pak Daniel masih belum muslim, tapi perlu tahu bahwa Islam itu seperti itu. Selama mulai dari Abraham atau Ibrahim itu syahadatnya Islam itu sama sampai Nabi Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketika Nabi Muhammad sudah turun, maka dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalau zamannya Yesus dulu, dan aku bersaksi bahwa Yesus utusan Allah. Tapi Yesus nggak boleh disembah karena dia adalah manusia, dan Yesus sendiri mengakui bahwa dia adalah utusan Rasul. Ya, jadi seperti itu. Kemudian anak-anak nanti saya beritahu, termasuk Bapak Daniel, saya beritahu ya. Setelah kehidupan di dunia ini, ya kita umur itu paling-paling 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu kita akan meninggal. Setelah kita meninggal, kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan semua tindakan dan semua pilihannya. Nah, yang masuk Islam semuanya sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah itu utusan Allah, bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, itu sudah Islam. Maka ini masuk dalam satu kelompok orang-orang yang ngikut para nabi, para rasul. Nah, yang tidak bersaksi bahwa ada Tuhan dan ada rasul yang seperti itu, urusannya beda. Ya. Nah, bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa nanti di pengadilan akhirat itu akan ada pengadilan sehingga orang itu bertikai, mencaci maki dan saling menyalahkan. Al-akhillau, orang-orang yang saling berkasih-kasihan, baik itu keluarga, baik itu teman-teman, baik teman kantor, teman bisnis, itu al-akhillah, mereka punya rasa kasih sayang, punya keterikatan, saling mengasihi gitu. Mengasihi teman antar teman, mengasihi antar pegawai, itu al-akhillah. Orang yang saling mengasihi waktu itu nanti di akhirat nanti yauma idzin ba'duhum li ba'din atuwun ya. Yauma idzin, pada hari itu, ba'duhum li ba'din, bagian lain dan bagian yang lain ini atuwun, menjadi musuh-musuhan. Saling bertikai, saling menyalahkan. Kamu nggak ngasih tahu saya, nggak ngasih tahu dia. Nah, semuanya itu akan bertikai illal muttaqun,
kecuali orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa kepada Allah, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, itu sudah jadi satu kelompok yang bahagia. Nah, tetapi kelompok yang berbeda itu akan saling menyalahkan. Yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun, ya. Bagian yang satu dengan bagian yang lain itu nanti akan saling menyalahkan dan tidak menjadi satu kelompok. Yang satu kelompok siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bersaksi bahwa seseorang itu Rasulullah itu siapa yang dipertanggungjawabkan. Kalau zamannya Yesus, ya Yesus Rasulullah atau Isa Rasulullah. Kalau sudah zamannya Nabi Muhammad ini tidak ada pilihan lagi. Ya, nggak bisa memilih bahwa Yesus jadi Rasulullah, bahwa Solomon jadi Rasulullah, bahwa David jadi Rasulullah. Sekarang sudah nggak bisa, karena eranya sudah eranya Nabi terakhir, Khotamul Ambiyai wal Mursalin. Nabi Muhammad itu menjadi penutup dari seluruh Rasul yang pernah ada, baik itu Rasul maupun Nabi, itu sudah selesai ditutup oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya satu pilihan, bahwa asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang akan aku sembah kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Itulah dasar seseorang untuk bertakwa, itu berislam dulu. Setelah berislam, beriman, dan seterusnya. Ya, jadi ini anak-anak harus tahu, gitu. Jadi besok kita berharap yang belum mengerti, kalau kamu punya teman-teman seperti itu, dijelaskan bahwa Islam itu bukan bermula dari Kanjeng Nabi Muhammad. Islam itu mulainya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan nabi-nabi seterusnya itu semuanya Islam. Syaratnya Islam gimana? Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Rasul saat itu siapa? Itu adalah Rasulullah. Mengakui itu namanya Islam. Ya, nanti anak-anak sudah tahu seperti itu, gitu. Kalau ada teman-temannya yang belum tahu, diberitahu. Ini loh, itu Islam itu begini. Tidak menyalahkan Yesus, nggak boleh. Kalian itu nggak boleh menghina Yesus. Misalkan main-main dengan kata-kata yang jelek, tidak boleh. Itu adalah Nabi kita juga. Bahkan kalau itu disebut Yesus, karena dia adalah person yang sama dengan Isa, maka kita disunahkan untuk membaca apa? Alaihissalam. Salam untuk Kanjeng Nabi Yesus, Kanjeng Nabi Isa. Ya. Kalau Nabi Muhammad kita mengucapkannya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih lengkap karena memang bebannya Nabi Muhammad itu luar biasa hebat. Bebannya untuk menutup dari seluruh Nabi dan Rasul yang jumlahnya ribuan, ya. Konon sampai 124.000 Nabi dan Rasul, ini yang menutup Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi berat sekali pasti cobaannya. Makanya dia disebut endingnya, akhirnya itu Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya alaihis salam. Jadi ceritanya gitu. Ada yang mau ditanyakan? Misal yang saya dengar, nanti waktu hari terakhir nanti kiamat itu Nabi yang turun Imam Mahdinya Nabi Isa gitu. Yeah. Itu kenapa bukan Nabi Muhammad atau mungkin Nabi yang lain? Kenapa harus Nabi Isa untuk hari terakhir nanti yang jadi hakimnya atau Imam Mahdinya? Ya, ya itu pilihannya seperti itu. Nabi Muhammad posisinya memang lebih tinggi ya. Tapi Nabi Isa alaihissalam itu nanti ketika turun dia akan ikut sebagai umatnya Muhammad. Ya, jadi ini sudah dimulai sebenarnya. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mau Isra Mi'raj, ya Isra Mi'raj itu mau menerima wahyu sholat. Jadi gini, memang ada wahyu yang tidak melalui Roh Kudus, tidak melalui Jibril, adalah wahyu sholat. Jadi Nabi Muhammad dibawa dari Mekah
ke Madinah. Nah, kemudian ke Masjidil Aqsa, ya. Alladzi barakna haulahu linuril ayatin. Itu di Masjidil Aqsa, di situ tuh salat bersama. Mulai Nabi Adam alaihissalam sampai nabi-nabi ya sekian banyak itu semuanya turun salat, yang jadi imamnya adalah Nabi Muhammad. Jadi yang imam bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempersilahkan Nabi Muhammad untuk menjadi imam. Semuanya Nabi di belakang Nabi Muhammad. Maka demikian juga besok ketika Yesus sebagai Imam Mahdi nantinya, itu setahu saya dia tetap menjadi pengikut Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun pernah bersabda bahwa seandainya sekarang ini zamannya Nabi Muhammad, Musa itu turun, tahu ya Musa ya, Moses ya, maka dia harus ikut syariatku, dia harus mengikuti aku. Nah, karena memang Nabi Muhammad itu khatamul anbiya'i wal mursalin. Ya, ceritanya memang yang saya dengar begitu, nanti akan Dajjal turun, luar biasa kesaktiannya, tapi yang akan menghabisi adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan semua mukjizat apa yang diberikan oleh Allah kepada Isa alaihissalam itu adalah pemberian. Ya. Jadi dia tidak mampu apa-apa, dan mungkin di salah satu ayat dalam Bible ya, mengatakan bahwa aku nggak bisa apa-apa, ini semua adalah kehendak Bapa. Ya, kan ada seperti itu. Maka sebenarnya itu malah adalah ucapan betul-betul Rasul. Ya, semua kehendak Bapa, kan gitu kan. Nah, nanti kalau mau detail ke ini yang tahu ayatnya, saya tahunya cuman ya sedikit lah kalau Bible ya. Nah, nanti yang menyelesaikan memang itu yang akan sebelum kiamat. Ada lagi? Jadi memang sudah sejak awal mulai Nabi Muhammad ada pun sudah ketika sholat semuanya makmum kepada Nabi Muhammad. Tetapi nanti memang ada peranannya. Boleh juga tanya pada saya, boleh. Silakan kalau mau tanya. Misalnya anak haji itu pusatnya kan lihat ke Mekah sebelum masuk, termasuk sholatnya arah kiblatnya udah jelas. Itu memang aturannya seperti itu atau bagaimana? Ya. Jadi begini, kiblat awal itu Masjidil Aqsa. Kiblat awal itu Masjidil Aqsa. Ya. Sebelum turun firman atau ayat yang memperbolehkan waktu itu Nabi Muhammad itu dalam hatinya pengen bahwa kiblat itu berubah ke Mekah, karena di Masjidil Aqsa itu demikian semerawut ya. Sampai sekarang pun masih semerawut kan, perebutan Israel dengan Palestina ya, di peperangan terus ya. Maka ada ayat yang saat itu turun ya. Nah, cuman karena ini mendadak saya nggak sempat carikan ayatnya, karena Islam terbiasa kalau mengucapkan itu harus bisa keluar firman yang asli, tidak boleh itu sekedar gini. Nah, saya biasanya tadi kan kalau menjelaskan harus keluar firman yang asli ketika diturunkan sampai ke saya. Ya, saya hanya tambahkan sehubungan dengan pensyahadatan tadi, mengakui Allah satu-satunya, keesaan Allah, lalu Muhammad adalah utusan. Lalu disinggung juga ada syahadat versi Ibrahim. Nah, dan ada juga syahadat dalam perjanjian baru. Namun pada saat itu yang mengakui dirinya sebagai utusan adalah Yesus itu sendiri, yang terdapat pada Yohanes pasal 17 ayat 3. Mengenal hidup yang kekal itu mengakui Allah satu-satunya, dan aku adalah utusan. Aku, Yesus, adalah utusan. Sehubungan dengan syahadat tadi, ada dua hal. Pertama, satu Allah, dan utusan. Yang kedua utusan, yang pertama satu Allah. Nah, di sini Yesus mengakui bahwa dia adalah utusan, bukan Tuhan. Kenapa bukan Tuhan? Karena pada
Yohanes pasal 13 ayat 13 disebutkan begini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Betul katamu itu. So, akulah dia, guru dan Tuhan. Nah, mari kita gali dalam bahasa asli. Guru dan Tuhan. Guru didaskalos, Tuhan kurius. Artinya rabi, junjungan, dan tuan, bukan Tuhan. Jadi bahasa asli, bahasa Yunani, kurius artinya tuan dan bukan Tuhan. Nah, kenapa saya katakan bukan Tuhan? Karena kata Tuhan itu berasal dari bahasa Sanskerta. Tuh dan yang, tuh yang. Ini adalah sesembahan yang tinggal di surga. Dan seringkali sahabat-sahabat kita Buddha dan Hindu itu percaya hal ini, percaya adanya Tuhan. Kalau mengikuti pengakuan Yesus bahwa dia adalah utusan, berarti dia bukan Tuhan. Ya, cuman dalam Alkitab itu sudah disebut Tuhan Yesus, sebetulnya Tuhan Yesus. Ada dua hal lagi, dua tokoh yang menyatakan bahwa dia itu adalah bukan Tuhan. Jadi selain Yesus sendiri ada dua hal, dua tokoh. Yang pertama, Allah sendiri menyatakan bahwa dia bukan Tuhan. Dan kedua, perwakilan gereja Tuhan di dunia ini yaitu Petrus, Rasul Petrus. Dia katakan dia bukan Tuhan. Kita temukan di mana? Kita temukan pada Yesaya pasal 43 ayat 10 dan 11. Dia sebutkan akulah Tuhan. Sebelum aku dan sesudah aku tidak ada Allah yang dibentuk. Berarti Allah sendiri menyatakan bahwa hanya satu. Lalu Petrus mengungkapkan pada dialog antara Yesus dengan Petrus, Matius 16 ayat 16. Disebutkan begini, ada dialog antara Yesus dengan Petrus. Lalu Yesus bilang begini, menurut engkau siapakah aku ini? Lalu Petrus bilang, engkau adalah Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Dalam bahasa Yunani Kristos. Kristos artinya yang diurapi. Pengertian yang diurapi, yang dilantik untuk menjadi hamba Allah, menjadi Rasul Allah, diutus untuk mengerjakan apa yang dikatakan oleh Allah itu sendiri. Itulah sebabnya Yohanes pasal 5 ayat 30 Yesus sendiri bilang begini, aku tidak bisa menghakimi diriku sendiri, tetapi apa yang aku sampaikan itu berasal dari Allah. Seperti contoh gini, dan ini juga para sahabat-sahabat saya, teman-teman saya pendeta mengungkapkan, ini dia Yesus sebagai Allah. Karena dia ungkapkan begini, sebelum Ibrahim ada, aku telah ada. Nah, yang berbicara itu adalah roh yang diutus oleh Allah yang ada di dalam Yesus. Seperti Yesekiel, dia mendengar suara dari Allah, lalu dia bernubuat kepada bangsa Israel. Nah, demikian apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah berasal dari Allah. Seperti contoh gini, aku mengampuni dosa, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, aku akan datang kedua kali. Nah, walaupun dia telah pergi ke surga, tetap dia di dalam kekuasaan roh Allah itu sendiri. Itulah sebabnya di Kolose pasal 3 ayat 3, kita telah mati, artinya roh kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam Allah. Jelas sekali. Maksudnya, walaupun Yesus sudah dalam bentuk roh di sorga, tetap dia di dalam kekuasaan Allah itu sendiri. Nah, ungkapan saya ini juga yang membawa saya untuk masuk Islam, karena tauhid. Ya,
Karena kan disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama, dan ini diyakini, bahkan itu merupakan syahadat orang Yahudi. Dengarkanlah hai Israel, Allahmu Tuhan Esa. Begitu juga Rasul Paulus teguhkan, satu iman satu Tuhan. Nah, ketika ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ini sangat bertentangan dengan kehendak Allah itu sendiri. Hukum Taurat sendiri, hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain. Iya. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Saya sendiri merasa bangga ya, salut kepada Bapak sebagai Kristen mengizinkan istri dan anak-anak itu jadi Muslim. Toleransi luar biasa. Saya akui itu. Di dunia ini barusan satu seperti Bapak saya temui. Mungkin satu-satunya mengizinkan istri dan anak Muslim semua. Bapak masih tetap Kristen. Luar biasa. Iya, apalagi dimasukkan ke pondok. Ini juga. Iya, luar biasa. Bahkan kalau emang ada rezeki segala macam sih. Mungkin, iya, mungkin anak umroh atau iya. haji juga. Misalkan saya ke depan punya rezeki segala macam, mengumrohkan atau menghajikan anak-anak sama istri, walaupun saya non Muslim. Ya, sah. Atau Ya. gimana? Ya, karena amal itu menjadi tanggungan masing-masing. Ya, makanya dasarnya tadi adalah wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu, ini dari Kanjeng Nabi Ibrahim ya, dari Abraham ya, bahwa seseorang itu tidak menanggung dosanya orang lain. Ya, jadi siapapun berdosa tanggung sendiri. Ya. Iya. Selama anak-anak itu sudah balik, ketika dia mencuri ya dia tanggungan sendiri. Ya. Ya, makanya Iya. Termasuk kalau ini umroh dapat pahala, ya pahalanya sendiri. Iya. Nah, apakah Pak Daniel ini dapat pahalanya untuk mengumrohkan? Dapat pahalanya. Bapak dapat pahalanya kalau anak-anak ini Bapak umrohkan. Pahalanya apa? Kalau saya sih nggak cari pahalanya, cuma Iya ya, saya tinggal saja. Ini keadilan Islam, keadilan Allah itu, Bapak selama sebelum meninggal perbuatan jahat dan perbuatan baik dicatat semua, Pak. Tapi ketika nanti Bapak meninggal, Bapak mempunyai Tuhan selain Allah dan tidak mengakui Muhammad sebagai utusan Allah, maka semuanya hapus, Pak. Ya. Tapi kalau Bapak sebelum meninggal atau secepatnya Bapak mengakui bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah dan Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah, itu saja, itu sudah ikut semua. Bapak meninggal, maka itu semua amal kebaikan Bapak tetap ikut. Iya. Tapi kalau meninggal Bapak belum mengakui yang tadi, istilahnya syahadatain, mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, ketika Bapak meninggal belum mengakui itu, hapus semua, Pak, hilang. Iya. Ya. tapi Iya. usahanya segala macam. Iya. Memang dalam tetap sah, ya. dalam Islam Tapi itu diakui atau Ini tidak, sah, ya, ini Iya. sah berangkat umroh, istri Bapak juga Iya. umroh juga sah, dan Bapak tetap dapat pahalanya Iya. mengumrohkan Iya. keluarga. Memang dalam Islam itu luar biasa. Segala kegiatan kita lakukan itu ada mengandung pahala. Kita berjalan saja ke masjid, itu setiap langkah itu berguguran pahalanya, ya. dosa. Begitu juga kita wudhu saja, setiap kali kita wudhu maka air itu bercucuran dan dosa juga itu sudah berguguran. Jadi itu luar biasanya Islam. Ya, kita baca Al-Quran saja itu pahala. Ya, setiap kali kita sholat di rumah 1 pahala, di masjid 27 pahala, di masjid Nabawi 1000 pahala, di Masjid Haram 100.000 pahala. Ya. Jadi saya menyuruh anak-anak pun sholat tiap hari atau mungkin ke masjid itu dapat pahala. Dapat pahala. Bapak dapat. Iya. Tetapi jangan sampai hapus
jangan sampai hapus Bapak. Ketika Bapak meninggal dan belum mengucapkan kalimat syahadat seperti itu, semua amal Iya. hilang. Jadi Pak, yang menyuruh dan yang pergi ke masjid itu dapat pahala. Luar biasa. Iya, dapat pahala. Ya. Dan anak-anak doakan ayahanda ikut dalam satu keluarga. Saya sih nggak mempermasalahkan anak-anak ikut keyakinan yang dipilih asal mereka bertanggung jawab, termasuk itu tadi yang mudah-mudahan kalau ke depan siapa tahu yang namanya rezeki kita nggak tahu. Iya. Ada rezeki dadak atau apa. Saya punya niatan untuk anak-anak umroh, terus anak haji segala macam. Nah, perkara saya masih belum untuk saat ini ya itu mungkin proses hidup yang harus saya jalani segala macam. Termasuk nanti kedepannya pun kita kan nggak tahu gitu. Bagaimana kedepannya. Cuman pada intinya saya sih ingin anak-anak kedepannya ini punya kehidupan yang lebih baik, punya arah jelas yang mana yang mau dituju gitu, seperti itu, supaya nggak bimbang meskipun saat ini mereka melihat bahwa orang tuanya berbeda, seperti itu. Ya nanti nggak tahu nanti kedepannya seperti apa, cuman kalau saya sih intinya ikhlas gitu loh. Itu yang mungkin anak-anak belum tahu, belum mengerti soal ini gitu kan. Tapi yang kecil ini memang mendorong saya untuk gitu. Termasuk yang ini juga, cuman memang mungkin belum waktunya atau mungkin nggak tahu nanti ke depan seperti apa. Iya, itu kan pengakuan itu berasal dari dalam hati. Iya. Kalau merelakan anak-anak itu syahadat, mengakui Allah satu-satunya dan Muhammad utusan, berarti di dalam hati Bapak juga itu sudah. Iya. Itulah Muslim, tinggal diresmikan pengakuan secara ofisial. Iya, tinggal diarahkan ke sana. Tetapi sebetulnya sudah Muslim. Udah bersenggol gitu kan. Dan memang dalam Islam nanti ya mungkin orang-orang takut kalau masuk Islam itu sholatnya. Kadang-kadang sholat itu apa ya 5 waktu ya, gitu ya. Salah satunya itu. Cuman saya melihat ketika orang-orang waktunya terus mereka bisa tepat waktu, saya kok luar biasa ya. Gitu. Iya. Kalau pengalaman saya Pak gini, saya sholat 5 waktu sehari. Pertama, ternyata sholat itu mendekatkan roh hati saya kepada Allah. Jadi ada sukacita sekali. Sebelum waktunya sholat, pada saat mau mendengar suara azan, saya sudah senang. Jadi mendekatkan diri kepada Allah yang pertama. Kedua, kita melatih berbicara kepada Allah dalam bahasa Arab. Jadi apa yang kita sebutkan dalam bahasa Arab itu akar semua bahasa, baik bahasa Arab modern atau bahasa Al-Quran. Itu akarnya. Ketika kita menghafal dan sebutkan dalam sholat itu, lebih mudah kita menguasai bahasa-bahasa lain yang ada hubungan dengan bahasa modern Arab dan bahasa Al-Quran. Ya. Baru ketiga, sholat itu memiliki fungsi kesehatan. Gerakan-gerakannya itu diakui oleh para dokter. Baik lutut, sujud, lalu berdiri, itu ada hubungan dengan gerakan tubuh kita ini menciptakan jantung itu bergerak, lalu urat dan darah juga bergerak dan sebagainya. Membuat tubuh kita itu sehat. Jadi ada double versi. Kalau sehat jasmani, sehat juga rohani. Kira-kira itu begitu Pak. Anda masuk Kristen, Anda bisa menguasai tentang keberadaan Torah agama Yahudi. Ketika Anda berada dalam Islam, Anda menguasai kitab suci, Alkitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Karena apa? Karena Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ada tokoh-tokoh penting dan peristiwa-peristiwa penting itu semua ada di dalam Al-Quran.
Tapi Al-Quran itu bukan berarti meniru, bukan. Tetapi Allah sendiri yang berbicara. Kenapa saya katakan bukan meniru? Karena Bible perjanjian lama bahasa lain, bahasa Ibrani, perjanjian baru mungkin bahasa Yunani. Al-Quran bahasa Arab, jadi bukan meniru. Iya. Dan ada tokoh yang sama tapi berbeda nama, gitu. Ada para ahli bilang begini, saling melengkapi. Tapi kalau menurut saya ya ini satu komparatif saja, ya, gitu. Ya, terima kasih sudah mensadarkan anak-anak saya, terus yang betul-betul mereka nanti ke depannya bisa lebih yakin lagi, lebih mantap lagi untuk memilih dan menjalankan keyakinan yang mereka miliki. Baik, demikian pemirsa pecinta Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia. Kita sudah mendengarkan keikhlasan Bapak Daniel yang masih beragama Kristen, mengikhlaskan putra-putrinya untuk masuk ke dalam agama Islam dan mengantarkan ke pondok, semoga menjadi anak yang soleh dan solihah. Dan terakhir Bapak Daniel tadi juga mengucapkan terima kasih kepada kami yang membantu mensyahadatkan secara resmi, sehingga untuk kepentingan surat menyurat dengan kenegaraan itu menjadi lebih jelas. Dan tidak lupa atas kebesaran hati Bapak Daniel, kita doakan semoga beliau segera memutuskan untuk bersama-sama dalam satu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Baik, demikian pemirsa, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada Bapak dan Mbak yang mantan pendeta tapi sekarang sudah menjadi seorang muslim yang kuat, yang sedang belajar untuk semakin memperdalam. Iya. Salah satu guru saya belajar pada Bapak juga. Baik, demikian dari kami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.